Pernahkah Anda membayangkan bahwa saat mencapai usia 80 tahun, masa otot Anda mungkin telah menyusut hingga setengah dari yang Anda miliki saat muda? Ini bukan sekadar dugaan. Ini adalah kenyataan pahit yang diam-diam terjadi pada jutaan orang di seluruh dunia. Proses ini dikenal dengan istilah sarkopenia. Kondisi menyusutnya otot akibat proses penuaan alami yang tidak bisa dihindari. Atau benarkah demikian? Bayangkan seorang pria berusia 70 tahun yang masih mampu mengangkat beban berat lebih dari anak muda berusia 30 tahun. Atau seorang wanita berusia 78 tahun yang masih berjalan cepat, menari dan melakukan yoga dengan tubuh yang stabil serta otot yang kencang. Mereka bukan mutan atau memiliki gen super. Mereka adalah bagian dari kelompok kecil yang dikenal sebagai super girls. Individu usia lanjut yang berhasil mempertahankan kekuatan fisik dan mental mereka jauh melampaui rata-rata usia. Apa yang membuat mereka berbeda? Apa rahasia yang mereka praktikkan sehingga penuaan tampak tidak menyentuh mereka dengan cara yang sama seperti orang lain? Menurut para ilmuwan dari Harvard, Mayo Clinic, dan institusi kesehatan global lainnya, sarkopenia memang merupakan proses alami. Namun, ini bukanlah proses yang tidak bisa dicegah. Justru sebaliknya, dengan pengetahuan dan kebiasaan yang tepat, penurunan kekuatan otot bisa diperlambat, bahkan dibalikkan. Dan inilah fakta menarik lainnya. Hanya 7% orang dewasa yang secara sadar dan konsisten menjalankan kebiasaan yang terbukti ilmiah untuk melawan sarkopenia. Ya, hanya 7%. Itu berarti ada peluang besar bagi Anda untuk berada di antara kelompok kecil yang tetap kuat, sehat, dan mandiri hingga usia lanjut. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan ilmiah yang telah dibuktikan oleh penelitian untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Kebiasaan ini tidak memerlukan peralatan canggih atau biaya mahal. Mereka dapat dilakukan siapa saja, di mana saja, dengan komitmen sederhana dan kemauan untuk berubah. Anda tidak perlu menjadi atlet, tidak perlu ke gym setiap hari, dan tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Yang Anda perlukan hanyalah memahami apa yang benar-benar terjadi pada tubuh Anda saat menua, dan mulai menerapkan strategi kecil namun berdampak besar ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Karena satu hal yang pasti, menjadi tua bukan berarti menjadi lemah. Dan hari ini Anda akan tahu bagaimana caranya menjadi tua dengan kuat dan bermartabat. Mari kita mulai. Sarkopenia bukanlah istilah medis yang hanya relevan bagi kalangan dokter atau ilmuwan. Ini adalah sesuatu yang secara diam-diam memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk mungkin orang tua Anda, pasangan Anda, bahkan diri Anda sendiri di masa depan. Sarkopenia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kehilangan daging. Dan dalam konteks medis, ini merujuk pada hilangnya massa otot rangka yang progresif dan menyebar seiring bertambahnya usia. Secara alami, manusia mulai kehilangan massa otot sejak usia 30-an. Namun, proses ini semakin cepat seiring bertambahnya usia, terutama setelah memasuki usia 60 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 70 tahun, seseorang dapat kehilangan hingga 15% kekuatan otot setiap dekade. Ini bukan hanya angka statistik, ini berarti seseorang yang dulu mampu naik tangga dengan mudah, dalam beberapa tahun bisa merasa sulit sekadar untuk berdiri dari kursi. Mengapa sarkopenia terjadi? Ada banyak faktor penyebabnya. Penurunan hormon seperti testosteron dan hormon pertumbuhan memainkan peran besar. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan, mempercepat proses ini. Diet rendah protein, gangguan pencernaan, peradangan kronis, hingga stres oksidatif juga memperburuk kondisi. Tapi dampaknya lebih dari sekadar tubuh menjadi lemah. Sarkopenia berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas hidup pada lansia. Otot yang melemah berarti keseimbangan tubuh terganggu, risiko jatuh meningkat, dan proses pemulihan dari cedera menjadi lebih lambat. Dalam banyak kasus, jatuh saat lansia dapat berujung pada patah tulang, kehilangan kemandirian, bahkan kematian dini.
Sarkopenia juga berkaitan erat dengan kondisi metabolik seperti resistensi insulin, obesitas, dan diabetes tipe 2. Mengapa? Karena otot bukan hanya tempat bergerak. Mereka adalah jaringan metabolik aktif yang membakar kalori, menyimpan glukosa, dan menghasilkan hormon penting. Ketika massa otot berkurang, sistem metabolik tubuh menjadi tidak seimbang. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami sarkopenia. Prosesnya terjadi secara perlahan, tanpa rasa sakit, tanpa tanda-tanda awal yang mencolok. Tiba-tiba, Anda merasa lebih cepat lelah, tidak bisa mengangkat barang seperti dulu, atau mulai menghindari aktivitas fisik karena tubuh terasa berat. Namun ada kabar baik. Sarkopenia bukan takdir. Para peneliti dari McMaster University dan Tufts University telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan tepat, melibatkan nutrisi yang mendukung, latihan fisik yang terarah, dan manajemen gaya hidup yang sehat, kehilangan otot ini bisa diperlambat, bahkan dibalikkan. Yang lebih penting lagi, perubahan tidak harus dimulai saat Anda sudah tua. Semakin awal Anda memahami dan merespons proses ini, semakin besar peluang Anda untuk tetap sehat, kuat, dan mandiri di usia lanjut. Memahami sarkopenia bukan untuk menakut-nakuti Anda. Sebaliknya, ini adalah langkah pertama menuju kesadaran bahwa tubuh Anda bisa tetap bertenaga, bahkan saat usia terus bertambah. Karena kekuatan bukan hanya milik anak muda. Dengan strategi yang benar, kekuatan bisa menjadi milik siapa saja, termasuk Anda di usia berapapun. Tubuh manusia adalah keajaiban biologis yang luar biasa. Ia mampu menyesuaikan, melawan, dan bahkan menjadi lebih kuat ketika diberi tantangan. Konsep ini disebut hormesis, sebuah proses di mana paparan terhadap stres ringan dan terkendali justru memicu reaksi adaptif yang positif dalam tubuh. Dalam konteks penuaan dan kekuatan otot, hormesis menjadi salah satu kunci penting yang dipraktikkan oleh para super agers. Salah satu bentuk stres hormetik yang paling sederhana adalah paparan dingin. Anda mungkin pernah mendengar tentang mandi air dingin atau terapi krio. Saat tubuh terkena suhu dingin, ia merespons dengan meningkatkan produksi mitokondria, mempercepat metabolisme, dan merangsang pelepasan hormon norepinefrin. Semua ini mendukung kekuatan otot, pembakaran lemak, serta respons imun yang lebih baik. Orang tua di negara-negara Nordik sudah lama mempraktikkan kebiasaan ini, berendam di danau beku lalu masuk sauna panas. Hasilnya, mereka tetap aktif dan bertenaga di usia 70-an bahkan 80-an. Selain dingin, bentuk stres positif lain adalah sauna. Meskipun terdengar berlawanan, panas ekstrem juga merupakan bentuk hormesis. Penelitian dari Finlandia menunjukkan bahwa penggunaan sauna secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung, memperbaiki aliran darah, dan mengaktifkan protein kejutan panas, heat shock proteins, yang memperbaiki kerusakan sel otot. Dalam tubuh lansia, ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan otot dan mencegah degenerasi jaringan. Namun, bentuk stres hormetik yang paling banyak dipelajari dalam konteks otot dan penuaan adalah puasa intermittent atau intermittent fasting. Tidak makan selama periode tertentu, seperti 14, 15, bahkan 18 jam. Memberi tubuh waktu untuk memperbaiki diri. Ketika tidak ada asupan makanan, tubuh memasuki mode perbaikan sel, autofagi, membersihkan sel-sel rusak, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, puasa mendorong produksi hormon pertumbuhan, growth hormone, yang sangat penting untuk menjaga massa otot di usia lanjut. Menggabungkan 3 bentuk hormesis ini, dingin, panas, dan puasa, menciptakan efek sinergis yang luar biasa. Tubuh belajar beradaptasi dengan tekanan ringan, membangun resistensi, dan memperkuat jaringan otot serta sistem saraf. Anda tidak perlu langsung mandi air es atau berpuasa 24 jam. Cukup mulai dengan langkah kecil. Mandi air dingin 30 detik di akhir mandi. Coba skip sarapan seminggu sekali atau duduk di sauna 10 menit setelah olahraga. Yang penting adalah konsistensi. Yang menarik, superagers tidak hanya menjalankan satu bentuk hormesis. Mereka mengintegrasikannya sebagai bagian dari gaya hidup.
Seorang lansia di Swedia mungkin memulai pagi dengan jalan kaki di udara dingin, lalu berpuasa sampai makan siang, dan mengakhiri harinya dengan sauna santai. Semua ini bukan hanya tradisi, itu adalah sains. Tentu saja, tidak semua orang cocok dengan semua bentuk stres. Beberapa mungkin memiliki kondisi medis yang perlu konsultasi dulu. Namun, secara umum, tubuh manusia dirancang untuk menghadapi stres ringan dan menjadi lebih kuat karenanya. Sayangnya, gaya hidup modern yang serba nyaman justru menghapus tantangan-tantangan kecil ini. Kita hidup dalam suhu ruangan konstan, makan setiap 2-3 jam, dan menghindari ketidaknyamanan sekecil apapun. Ironisnya, kenyamanan itulah yang membuat tubuh melemah. Dengan memahami prinsip hormesis dan mulai mengaktifkannya kembali dalam hidup Anda bisa mengirim sinyal kepada tubuh, "Aku siap menjadi kuat kembali." Dan tubuh Anda, seperti mesin yang luar biasa, akan merespons. Otot yang kuat saja tidak cukup jika tidak terhubung dengan sistem saraf yang efisien. Di balik setiap gerakan tubuh, dari sekadar berdiri hingga berjalan atau mengangkat benda, ada koordinasi kompleks antara otot dan otak yang disebut sistem neuromuskular. Dan itulah sebabnya menjaga koneksi antara otak dan otot menjadi salah satu pilar utama bagi para superagers. Latihan neuromuskular berfokus pada membangun, mempertahankan, dan memperkuat jalur komunikasi antara sistem saraf pusat dan otot-otot di seluruh tubuh. Tanpa latihan ini, otot Anda mungkin tetap ada, tapi responsnya melambat, keseimbangan terganggu, dan risiko jatuh meningkat secara drastis seiring usia. Salah satu tanda awal penuaan sistem neuromuskular adalah hilangnya kecepatan reaksi. Orang dewasa muda bisa menghindari rintangan dengan refleks cepat, tapi lansia cenderung terlambat merespons, sehingga mudah tersandung atau jatuh. Hal ini bukan hanya karena otot yang lemah, tapi juga karena koneksi antara otak dan otot menjadi lambat atau bahkan terganggu. Para peneliti dari Buck Institute for Research on Aging telah menunjukkan bahwa latihan yang mengaktifkan jalur neuromuskular bisa memperbaiki kemampuan motorik dan mempertahankan fungsi kognitif. Kombinasi latihan koordinasi, keseimbangan, dan stimulasi mental dapat secara bersamaan melatih otot dan otak. Apa saja bentuk latihan neuromuskular yang efektif? Latihan keseimbangan, berdiri dengan satu kaki, berjalan sambil mengayunkan tangan, atau menggunakan bola keseimbangan. Ini sederhana tapi sangat efektif, melatih otot-otot kecil yang berperan dalam stabilitas tubuh. Latihan koordinasi tangan dan mata, bermain tenis meja, melempar dan menangkap bola kecil, atau permainan tangkap reaksi menggunakan cahaya. Latihan ini memperkuat komunikasi cepat antara persepsi visual dan respons motorik. Latihan silang tubuh, cross body movements, gerakan seperti menyentuh lutut kanan dengan tangan kiri secara bergantian. Ini melibatkan kerjasama antara kedua belahan otak dan meningkatkan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Tari atau yoga dengan transisi lambat, gerakan ritmis dan terkendali dengan transisi antar posisi memberikan stimulasi neuromuskular yang sangat baik. Selain memperkuat otot, latihan ini juga melibatkan kesadaran tubuh dan kepekaan terhadap posisi ruang. Aktivitas yang menantang otak dan tubuh bersamaan. Misalnya berjalan sambil menyebutkan nama buah alfabetik. Ini disebut dual task training, membiasakan otak dan otot bekerja bersamaan di bawah tekanan ringan. Superagers yang masih mampu melakukan gerakan rumit di usia senja, seperti menari tango atau mendaki bukit berbatu, menunjukkan satu kesamaan. Mereka mempertahankan latihan koordinasi secara rutin. Mereka sadar bahwa kehilangan koneksi neuromuskular sama bahayanya dengan kehilangan massa otot itu sendiri. Yang menarik, latihan neuromuskular tidak hanya membantu fisik, tetapi juga memiliki dampak besar pada kognisi. Studi dari University of Texas menunjukkan bahwa lansia yang menjalani latihan keseimbangan dan koordinasi mengalami peningkatan memori kerja dan kemampuan perhatian. Ini karena saat otak aktif mengatur gerakan tubuh yang kompleks, bagian otak yang berkaitan dengan fungsi eksekutif juga ikut terlatih. Kabar baiknya, latihan neuromuskular bisa dilakukan di rumah tanpa alat khusus.
Cukup sediakan 10-15 menit sehari untuk melakukan gerakan koordinasi sederhana. Tambahkan tantangan secara bertahap, seperti menutup mata saat berdiri di satu kaki, atau menambah tugas kognitif saat bergerak. Pesan utama dari kebiasaan ini jelas. Bukan hanya kekuatan otot yang penting, tapi juga koneksi antara otot dan otak. Dengan menjaga koneksi itu tetap tajam, Anda bukan hanya memperpanjang masa aktif tubuh, tetapi juga memperlambat penuaan otak. Kombinasi sempurna untuk kualitas hidup jangka panjang. Jika ada satu kebiasaan yang diakui oleh hampir semua peneliti kesehatan sebagai alat anti penuaan paling ampuh, maka jawabannya adalah resistance training atau latihan kekuatan. Di antara semua kebiasaan para super agers, ini adalah fondasi utama yang tidak bisa digantikan. Resistance training berarti memberi tekanan atau beban pada otot agar mereka bekerja lebih keras dari biasanya. Tujuannya bukan sekadar membuat tubuh berotot, tetapi untuk memicu pertumbuhan otot baru, meningkatkan kepadatan tulang, mempercepat metabolisme, dan menjaga sistem saraf tetap aktif. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu menjadi binaragawan untuk mendapat manfaatnya. Penelitian dari University of Alabama menunjukkan bahwa lansia yang melakukan resistance training 2 hingga 3 kali seminggu mengalami peningkatan kekuatan otot sebesar 30-40% hanya dalam waktu beberapa bulan. Bahkan mereka yang berusia di atas 80 tahun masih bisa membangun otot baru, sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Salah satu prinsip penting dalam resistance training adalah progressive overload, yaitu meningkatkan beban, jumlah repetisi, atau intensitas latihan secara bertahap. Tanpa progres ini, tubuh akan cepat beradaptasi dan manfaat latihan akan menurun. Misalnya, jika Anda selalu mengangkat beban 2 kg tanpa pernah menambahnya, otot Anda akan berhenti tumbuh. Tapi jika Anda mulai dari beban ringan, lalu secara perlahan meningkatkannya, otot akan terus menyesuaikan dan menjadi lebih kuat. Super Agers memahami prinsip ini dengan sangat baik. Mereka mungkin tidak selalu menggunakan alat gym modern, tetapi mereka konsisten melatih otot mereka dengan tantangan baru. Mengangkat kantong belanja berat, menaiki tangga setiap hari, melakukan squat, push up, atau plank secara rutin di rumah. Selain progressive overload, bentuk latihan lain yang sangat efektif adalah isometric training. Latihan dengan menahan posisi tertentu tanpa bergerak, seperti wall sit atau plank. Latihan ini sangat berguna bagi lansia karena aman bagi sendi, namun tetap mampu memperkuat otot inti, paha, dan punggung. Salah satu cerita inspiratif datang dari seorang wanita berusia 74 tahun di Jepang yang berhasil membalikan osteoporosis ringan dan meningkatkan massa otot hanya dengan rutin melakukan latihan squat dan angkat beban ringan di rumah selama 6 bulan. Ini membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tubuh kita bisa merespons di usia berapapun, asalkan diberi stimulus yang tepat. Latihan kekuatan juga memberikan manfaat luar biasa pada metabolisme tubuh. Otot adalah jaringan aktif yang membakar kalori, bahkan saat kita tidur. Dengan meningkatnya massa otot, tubuh menjadi lebih efisien dalam mengelola gula darah dan lemak, sehingga menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan obesitas, 2 kondisi yang sangat umum di usia lanjut. Namun, ada satu elemen penting dalam resistance training yang sering diabaikan: pemulihan. Super Agers tahu kapan harus istirahat. Mereka tidak berlatih setiap hari tanpa henti. Mereka mendengarkan tubuh mereka, memberi waktu untuk otot pulih dan tumbuh. Karena pertumbuhan otot tidak terjadi saat latihan, tetapi saat istirahat setelah latihan. Mulailah dengan latihan sederhana yang sesuai kemampuan. Squat dengan bantuan kursi, push up di dinding, angkat botol air sebagai beban. Lakukan 2-3 kali seminggu, lalu tingkatkan secara bertahap. Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas ekstrem di awal. Kekuatan bukan hanya soal penampilan. Ini soal kemampuan hidup mandiri, bangun dari tempat tidur tanpa bantuan, membawa barang sendiri, dan tetap aktif hingga usia senja.
Resistance training memberi Anda kekuatan itu. Dan semakin lama Anda menundanya, semakin banyak massa otot yang hilang. Dan semakin sulit untuk membangunnya kembali. Jadi, jika Anda mencari satu kebiasaan yang bisa mengubah arah penuaan Anda secara drastis, maka mulailah dengan ini. Latih otot Anda, karena mereka adalah investasi terbaik untuk masa depan yang sehat dan bermartabat. Penuaan tidak hanya terjadi karena waktu. Banyak proses biologis yang mempercepat penuaan, dan salah satu musuh tersembunyi paling merusak adalah inflamasi kronis tingkat rendah, atau yang dikenal dengan istilah inflammaging. Ini adalah kondisi di mana tubuh secara terus-menerus berada dalam keadaan peradangan ringan, cukup kecil untuk tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi cukup kuat untuk merusak jaringan, mempercepat kerusakan otot, dan memperburuk fungsi organ. Para super eggers memahami bahwa melawan inflamasi adalah kunci utama dalam mempertahankan kekuatan otot dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mereka tidak hanya berfokus pada olahraga atau suplemen, tetapi juga menjalankan gaya hidup anti-inflamasi yang menyeluruh. Pertama-tama, mari kita bicara tentang makanan. Pola makan modern, tinggi gula tambahan, minyak olahan, dan makanan olahan cepat saji adalah pemicu inflamasi terbesar. Lemak trans, pengawet, pewarna buatan, dan kelebihan karbohidrat sederhana menyebabkan tubuh terus-menerus mengaktifkan respons imun seolah sedang diserang. Namun, alih-alih melindungi, sistem imun justru mulai merusak sel sehat, termasuk sel otot. Sebaliknya, pola makan anti-inflamasi yang diadopsi oleh para super eggers sangat berbeda. Mereka mengonsumsi banyak sayuran berdaun hijau, buah beri, ikan berlemak seperti salmon dan sarden, minyak zaitun ekstra virgin, kacang-kacangan, rempah alami seperti kunyit dan jahe, serta makanan fermentasi seperti yogurt alami atau tempe. Pola makan ini kaya akan antioksidan, omega 3, serta serat yang memperbaiki pencernaan dan menenangkan sistem imun. Selain pola makan, kualitas tidur juga memainkan peran penting dalam inflamasi. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa kurang tidur kronis meningkatkan kadar sitokin inflamasi dalam darah. Super eggers menjaga rutinitas tidur yang teratur, menghindari paparan cahaya biru dari layar sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan tidur yang tenang dan gelap. Mereka memahami bahwa tidur bukan hanya waktu istirahat, tetapi juga waktu pemulihan bagi otot dan sistem kekebalan tubuh. Tidak kalah penting, pengelolaan stres menjadi kebiasaan anti-inflamasi lain yang sangat kuat. Stres emosional berkepanjangan, baik dari pekerjaan, konflik keluarga, atau rasa kesepian, dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang berkepanjangan. Kortisol yang tinggi secara konstan memperlemah sistem imun, memicu kerusakan jaringan, dan memperlambat regenerasi otot. Untuk itu, para super eggers secara aktif mencari cara untuk menenangkan pikiran. Mereka bermeditasi, berjalan di alam terbuka, menjalani ibadah, atau melakukan aktivitas sosial bermakna. Studi dari Tufts University menunjukkan bahwa lansia yang memiliki kehidupan sosial aktif dan pandai mengelola emosi mengalami kadar inflamasi yang lebih rendah, serta tingkat penurunan kognitif yang lebih lambat. Satu aspek yang sering diabaikan adalah kesehatan usus. Sistem pencernaan adalah pusat dari 70% sistem imun kita. Ketika mikrobiota usus terganggu akibat antibiotik, stres, atau pola makan buruk, inflamasi bisa menyebar ke seluruh tubuh. Para super eggers menjaga usus mereka tetap sehat dengan konsumsi serat, probiotik, dan menghindari makanan yang merusak flora usus seperti gula berlebih dan alkohol. Kesimpulannya, inflamasi bukanlah sesuatu yang hanya menyerang saat kita sakit. Ia bekerja diam-diam, hari demi hari, dan berkontribusi pada setiap aspek penuaan, dari kerusakan otot, kelelahan, gangguan tidur, hingga penyakit kronis. Tetapi inflamasi juga bisa dikendalikan, bahkan dibalik dengan pola hidup yang tepat, dengan menggabungkan pola makan bersih, tidur cukup, pikiran tenang, dan pencernaan sehat. Anda memberi tubuh sinyal untuk menyembuhkan diri, bukan melawan diri sendiri. Dan ketika inflamasi diredam, otot lebih mudah pulih, tenaga lebih stabil, dan kualitas hidup meningkat tajam.
Inilah rahasia keempat para Super Eggers. Mereka tidak melawan waktu. Mereka menenangkan api di dalam tubuh mereka. Dan sebagai hasilnya, mereka hidup lebih panjang dan lebih kuat. Di balik kekuatan otot dan kepadatan tulang yang sehat, terdapat dua vitamin penting yang seringkali terlupakan. Vitamin D dan vitamin K2. Bagi para Super Eggers, menjaga kadar kedua vitamin ini bukan sekadar tambahan, melainkan bagian inti dari strategi mereka untuk tetap kuat dan aktif hingga usia lanjut. Vitamin D sering disebut sebagai vitamin matahari karena tubuh kita memproduksinya saat kulit terpapar sinar matahari. Namun kenyataannya, banyak orang dewasa, termasuk di negara tropis, mengalami kekurangan vitamin D. Mengapa? Karena gaya hidup modern membuat kita lebih banyak berada di dalam ruangan, menggunakan tabir surya berlebihan, dan menghindari sinar matahari langsung. Kekurangan vitamin D menyebabkan penurunan penyerapan kalsium, melemahkan otot, memperburuk imun, serta meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang. Penelitian dari McMaster University menunjukkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D optimal memiliki kekuatan otot yang lebih baik, keseimbangan tubuh lebih stabil, dan kecepatan berjalan lebih tinggi dibandingkan mereka yang kekurangan vitamin ini. Tidak hanya itu, vitamin D juga berperan dalam mengatur ekspresi gen yang berkaitan dengan pertumbuhan otot dan sistem saraf. Namun, mengonsumsi vitamin D saja tidak cukup. Disinilah vitamin K2 memainkan peran penting. Vitamin K2 membantu mengarahkan kalsium ke tempat yang seharusnya, yaitu tulang dan gigi, dan mencegahnya menumpuk di tempat yang salah seperti pembuluh darah. Tanpa K2, kalsium yang berasal dari makanan atau suplemen bisa meningkatkan risiko kalsifikasi arteri yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Kombinasi vitamin D dan K2 menciptakan sinergi luar biasa dalam memperkuat struktur tulang, meningkatkan kepadatan otot, dan menjaga fleksibilitas sendi. Super Eggers yang memahami ini biasanya mendapatkan vitamin D dari paparan sinar matahari pagi selama 15-30 menit setiap hari, dan melengkapi dengan makanan tinggi, vitamin K2 seperti natto, makanan fermentasi khas Jepang, keju keras hati ayam, dan telur dari ayam yang diberi makan alami. Bagi mereka yang tidak mendapatkan cukup dari makanan atau matahari, suplemen menjadi pilihan bijak, namun harus dipilih dengan cermat. Idealnya, suplemen mengandung kombinasi vitamin D3 dan K2, bentuk MK7, karena ini adalah bentuk yang paling aktif dan efektif diserap tubuh. Dosis harian yang disarankan untuk lansia umumnya antara 1000-2000 IU vitamin D3 dan 900 A 120 mcg vitamin K2. Namun tentu sebaiknya dikonsultasikan dengan profesional kesehatan. Yang perlu diingat, vitamin D dan K2 tidak hanya berdampak pada kekuatan fisik, mereka juga berpengaruh besar pada fungsi imun dan suasana hati. Banyak Super Eggers melaporkan tidur lebih nyenyak, merasa lebih stabil secara emosional, dan jarang jatuh sakit setelah mereka menjaga kadar dua vitamin ini dalam batas optimal. Ini bukan kebetulan. Sistem tubuh kita saling terhubung. Ketika kita memperkuat tulang, otot, dan pembuluh darah secara bersamaan, kita menciptakan lingkungan internal yang mendukung penuaan aktif dan sehat. Mengabaikan vitamin D dan K2 sama saja dengan membangun rumah di atas tanah rapuh. Meski dari luar terlihat kuat, tapi fondasinya rentan runtuh. Para Super Eggers membangun dari dalam, dan itu dimulai dengan memastikan dua vitamin ini tidak pernah kekurangan. Otot yang kuat dan sehat tidak hanya bergantung pada protein dan latihan fisik. Mereka juga memerlukan pasokan mikronutrien penting yang berperan sebagai katalis dalam ratusan proses metabolik di dalam tubuh. Tanpa dukungan mikronutrien yang memadai, upaya latihan dan nutrisi makro bisa menjadi sia-sia. Inilah sebabnya mengapa para Super Eggers sangat memperhatikan detail kecil ini dalam pola hidup mereka. Beberapa mikronutrien yang paling vital bagi kekuatan otot di usia lanjut antara lain magnesium. Ini adalah mineral yang seringkali terlupakan.
padahal berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh. Magnesium membantu kontraksi dan relaksasi otot, mengatur detak jantung, serta mendukung sistem saraf. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan kejang otot, kelelahan, bahkan gangguan tidur. Supereggers memastikan asupan magnesium melalui makanan seperti bayam, alpukat, kacang-kacangan, dan coklat hitam murni. Jika diperlukan, mereka juga menggunakan suplemen magnesium dalam bentuk yang mudah diserap, seperti magnesium bisglycinate, vitamin B12. Vitamin ini sangat penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf pusat. Di usia lanjut, penyerapan B12 menurun drastis karena produksi asam lambung yang berkurang. Kekurangan B12 bisa menyebabkan kelemahan otot, mati rasa, dan penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, para supereggers rutin memantau kadar B12 mereka dan tidak ragu untuk menggunakan suplemen atau injeksi jika perlu. Kreatin. Meskipun lebih dikenal di kalangan atlet muda, kreatin adalah salah satu senyawa paling efektif untuk meningkatkan massa dan kekuatan otot. Bahkan pada lansia, penelitian dari University of Saskatchewan menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kreatin sambil melakukan latihan kekuatan mengalami peningkatan otot lebih besar daripada mereka yang hanya berlatih tanpa suplemen. Kreatin juga berperan dalam produksi energi seluler, ATP, membantu pemulihan otot dan mendukung fungsi otak. Zinc. Mineral ini penting untuk pemulihan jaringan, kekebalan tubuh, dan produksi hormon. Zinc membantu sintesis protein dan mempercepat regenerasi otot setelah latihan. Kekurangan zinc bisa memperlambat pemulihan dan meningkatkan risiko infeksi. Para supereggers mendapatkan zinc dari makanan seperti biji labu, daging tanpa lemak, dan seafood seperti tiram. Yang membuat mikronutrien begitu penting adalah bahwa kekurangannya seringkali tidak langsung terasa. Tubuh bisa bertahan dengan kadar rendah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul gejala kelelahan kronis, nyeri otot, atau penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, pencegahan jauh lebih efektif daripada pengobatan. Para supereggers tidak menunggu tubuh berteriak kekurangan. Mereka rutin memeriksa status nutrisi melalui tes darah, berkonsultasi dengan ahli gizi, dan menyusun pola makan yang kaya nutrisi mikro. Mereka memilih makanan utuh, berwarna-warni, dan minim olahan. Mereka juga menghindari kebiasaan yang menguras mikronutrien, seperti konsumsi alkohol berlebih, merokok, atau penggunaan obat tertentu tanpa pemantauan. Dalam beberapa kasus, mereka mengandalkan suplemen berkualitas tinggi, tetapi hanya setelah memastikan bahwa kebutuhan dasar dari makanan sudah terpenuhi. Prinsip mereka sederhana, suplemen adalah pelengkap, bukan pengganti. Menguatkan otot bukan hanya soal menambah kalori atau mengangkat beban berat. Ini juga tentang memberi tubuh alat-alat kecil, yaitu mikronutrien, yang memungkinkan semua sistem bekerja optimal. Tanpa itu, mesin tubuh akan macet sekuat apapun niat Anda. Dan inilah yang membedakan para supereggers. Mereka merawat tubuh mereka dari level terdalam, sel demi sel, nutrisi demi nutrisi, untuk memastikan bahwa setiap hari tua yang mereka jalani tetap penuh tenaga, stabilitas, dan semangat hidup. Setelah memahami seluruh kebiasaan luar biasa yang diterapkan oleh para supereggers, kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat jelas. Menjadi tua bukan berarti harus menjadi lemah. Tubuh manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk beradaptasi, memperbaiki diri, dan bahkan menjadi lebih kuat, asalkan diberi stimulus yang tepat dan perawatan yang konsisten. Mari kita rangkum kembali 7 kebiasaan utama yang menjadi fondasi kekuatan para supereggers. Stress hormesis, membiasakan tubuh menghadapi tantangan kecil seperti paparan dingin, sauna, dan puasa intermiten untuk merangsang regenerasi sel dan memperkuat sistem tubuh. Latihan neuromuskular, menjaga koneksi otot dan otak melalui latihan keseimbangan, koordinasi, dan stimulasi kognitif agar tetap gesit dan tangkas. Resistance training, melatih kekuatan otot dengan latihan beban progresif dan isometrik yang mempertahankan massa otot
kekuatan dan fungsi metabolik, pengelolaan inflamasi, menenangkan peradangan dalam tubuh melalui pola makan antiinflamasi, tidur berkualitas, pengelolaan stres, dan perbaikan mikrobiota usus. Optimasi vitamin D, NK2, menjaga kesehatan tulang dan otot melalui kombinasi dua vitamin penting yang mendukung sistem imun dan metabolisme kalsium. Timing konsumsi protein, membagi konsumsi protein secara merata sepanjang hari untuk memastikan sintesis otot yang optimal. Dukungan mikronutrien, memastikan tubuh mendapatkan mineral dan vitamin penting seperti magnesium, B12, kreatin, dan zinc untuk mendukung performa dan pemulihan otot. Mungkin Anda bertanya, dari mana saya harus mulai? Jawabannya sederhana. Mulailah dari satu kebiasaan yang paling mudah Anda lakukan hari ini. Tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu perubahan kecil. Bangun lebih pagi dan berjalan kaki 15 menit. Mengganti makanan ringan olahan dengan segenggam kacang. Atau mengakhiri mandi Anda dengan air dingin selama 30 detik. Setiap langkah kecil yang Anda ambil akan membentuk dasar bagi langkah berikutnya. Dan semakin sering Anda melakukannya, semakin tubuh Anda menyesuaikan diri. Dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan peningkatan energi. Dalam beberapa bulan, kekuatan Anda akan bertambah. Dan dalam beberapa tahun, Anda mungkin menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ingat, para super eggers tidak dilahirkan dengan gen ajaib. Mereka membentuk tubuh dan pikiran mereka melalui kebiasaan yang konsisten dan kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Mereka tidak menunggu sakit untuk mulai peduli. Mereka memulai saat masih sehat dan mempertahankannya dengan disiplin. Dan sekarang, giliran Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin menjadi bagian dari 93% yang melemah seiring waktu, atau bagian dari 7% yang membuktikan bahwa usia hanyalah angka? Jika Anda memilih yang kedua, maka Anda sudah berada di jalur yang benar. Sebagai penutup, kami mengajak Anda untuk membagikan cerita atau pengalaman pribadi di kolom komentar. Apakah Anda sudah pernah mencoba salah satu dari 7 kebiasaan ini? Apa tantangan terbesar Anda dalam menjaga kekuatan tubuh di usia dewasa? Komunitas kita akan tumbuh lebih kuat jika kita belajar bersama. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda, orang tua, paman, bibi, atau bahkan sahabat yang sedang mempersiapkan diri menuju usia emas. Karena satu informasi kecil yang dibagikan hari ini bisa menjadi perubahan besar bagi hidup seseorang di masa depan. Hidup bukan hanya tentang panjangnya usia, tapi tentang bagaimana kita mengisinya dengan kekuatan, kemandirian, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat datang di generasi Super Eggers. Saatnya menjadi tua dengan penuh daya.